Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari Bapak Ibu kalian, langsung saja kita mulai kajian kita malam hari ini. Kita lanjutkan sesi kita di bab ketiga dari kitab Ihya Ulumuddin, dari rubuk yang pertama, yaitu rubuk ibadah. Pertemuan pertama kita membahas tentang ilmu, kemudian bulan lalu kita membahas tentang akidah. Malam hari ini kita awali dari Toharoh. Jadi makanya kitabnya Imam Ghazali ini diberi judul Ihya Ulumuddin, karena beliau ingin menampilkan semua keilmuan Islam yang dibutuhkan oleh umat Islam sejak paling dasar sampai nanti puncaknya di ranah batin, ranah tasawuf. Kalau pakai bahasa yang berbeda ya malam hari ini kita masih ada di ranah syariat. Karena ini harus dilalui dulu. Kalau yang dasar-dasar toharo, sholat, ini masih belum beres. Tidak bisa kita masuk ke level yang selanjutnya. Maka dalam Ihya ya bab-bab awal itu bab-bab tentang ibadah. Malam hari ini mungkin kita tidak terlalu berat karena temanya insya Allah Bapak Ibu sudah banyak paham. Kita lihat mungkin sedikit-sedikit bagaimana Imam Ghazali memaknai toharo. Kalau dari aspek fikih, Imam Ghazali ini juga selain sufi juga seorang faqih. Beliau ini madhabnya madhab Syafi'i. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mungkin ada yang berbeda pandangan fikihnya dengan Imam Ghazali, menurut saya tidak masalah. Kalau dalam fikih itu kan memang ada perspektif-perspektif madhab-madhab yang berbeda. Mungkin ada yang tidak mengambil madhabnya Syafi'i, mungkin nanti agak berbeda dengan pandangannya Imam Ghazali. Tapi saya kira secara umum prinsip-prinsipnya sama. Meskipun detail aktivitasnya ada beberapa yang berbeda. Jadi itu catatan kita yang pertama kalau dari sisi toharoh. Imam Ghazali sendiri menulis 3 kitab di catatan saya, kelihatannya 4. Tapi yang saya tahu 3 tentang fikih, yaitu yang saya punya. Yang pertama Al-Wasit, kemudian yang kedua Al-Basit, dan yang ketiga yang saya lihat banyak juga bisa kita download gratis itu Al-Wajiz. Yang terjemahannya juga sudah ada. Ini yang untuk fikihnya saja. Karena beliau ini kan ilmunya luas sekali semua bidang. Baik, kita mulai langsung saja Bapak Ibu. Saya share screen untuk bab toharoh. Ini judul babnya Asrorut Toharoh, rahasia. Ini kata-kata asror ini mungkin yang nanti agak membedakan dengan tema-tema fikih biasa. Jadi fokusnya tidak terlalu berat pada detail aktivitas bersucinya, tapi makna-makna di balik aktivitas bersuci yang kita lakukan. Jadi nanti kalau pas bagian aktivitasnya kita baca agak cepat saja, kita lebih mendalami aspek maknanya. Nah, ini yang kalau mungkin Bapak Ibu ingin mengejar maksudnya asror itu apa sih? Rahasianya toharoh. Nanti mungkin bulan depan kita membahas rahasianya sholat, kemudian rahasianya zakat, kemudian rahasia puasa. Rahasia itu kadang-kadang tidak menggunakan istilah asror, tapi menggunakan istilah hikmah. Jadi ini tahap selanjutnya dari syariat. Jadi syariat itu kita imani, kita jalani. Kalau sudah dijalani,
boleh kita dalami. Kita dalami itulah dicari maknanya atau rahasianya. Dicari asrornya. Dalam rangka apa kok kita mendalami? Kan yang penting sudah bisa wudhu, bisa mandi kan sudah Pak. Enggak. Kalau kita mendalami sampai level makna, level asror, itu menurut catatan saya setidaknya kita mendapat 3 manfaat. Yang pertama apa? Tambah mantep. Karena sekarang ngerti rahasianya. Kalau kemarin kan hanya patuh saja. Tapi begitu ngerti rahasianya, oh ternyata wudhu itu dibalik itu ada kandungan rahasia yang luar biasa. Nanti tambah mantap, tambah termotivasi. Yang kedua tadi tambah mantap, tambah termotivasi, dan yang ketiga tambah bisa menikmati. Selama ini mungkin ibadah kita termasuk wudhu, termasuk mandi, itu rasanya kayak otomatis kita kayak robot saja. Pokoknya mandi ya mandi, wudhu ya biasanya wudhu. Kayak kita aktivitas yang tidak ada maknanya. Tapi kalau kita ngerti asrornya, kita bisa menghayati. Bisa menikmati indahnya wudhu. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya Imam Ghazali membawa kita ke ranah ini. Jadi makanya nanti bab ibadah ini selanjutnya kita ketemu asror-asror, rahasia-rahasia. Malam ini rahasia toharoh, bulan depan kita rahasia sholat, kemudian rahasia zakat, dan rahasia puasa. Semoga nanti kita jadi tambah mantep beribadahnya, tambah termotivasi, tidak sekedar formalitas, dan bisa merasakan indahnya ibadah. Baik. Kita lanjutkan. Nah, kalau menurut Imam Ghazali ya semua ketetapan Allah atas manusia itu selalu tidak untuk kepentingan Allah. Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh capek lelah kita, tidak butuh lapar kita, enggak. Semuanya kembalinya ke kita. Makanya prinsip besarnya ketetapan Allah itu selalu untuk ada maslahat dan menolak mudarat. Bersuci apalagi, sholat juga, zakat juga, itu kebaikannya selalu untuk manusia. Karena Allah itu lengkap. Tidak mungkin Allah butuh apa-apa, butuh sesuatu dari kita. Ketetapannya Allah itu kembalinya ke kita. Maka dasar seandainya nanti mungkin Bapak Ibu agak berat belajar asror-asror macam-macam itu sebenarnya cukup kita yakini di awal bahwa apapun ini, kalau perintahnya Allah, pasti maslahatnya untuk kita juga. Pasti manfaatnya untuk kita juga. Dan menolak mudarat juga dalam hidup kita. Nah, jadi kita yakini ini saja mungkin kita sudah semangat nantinya. Kita sudah ngerti rahasia paling dasar dari mengapa sih kok Allah memerintahkan macam-macam itu sebenarnya hakikatnya untuk kita juga. Jadi ini yang jadi teori paling dasar dari asror itu nanti ini pasti mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudarat. Ini rahasia dasar dari semua ketetapan Allah atas manusia. Baik, bismillah kita awali. Ini ayat yang dikutip oleh Imam Ghazali di awal ketika beliau membahas tentang asrorut toharoh. Ada 2 ayat yang ada hubungan dengan toharoh. Yang pertama dari surat At-Taubah ayat 108 dan yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat 222. Ini mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ayat ini, apalagi yang Al-Baqarah itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Bertaubat itu berarti orang yang menyucikan batinnya. Orang bertaubat itu kan menyesali dosa, tidak ingin mengulangi lagi. Itu kan berarti menyucikan batinnya. Dan mutatahhir. Mutatahhir itu orang yang menyucikan lahirnya. Jadi Allah itu mencintai manusia yang membersihkan dirinya lahir dan batin. Jadi Islam itu paket lengkap.
Tidak hanya batin saja, atau tidak hanya lahir saja, dua-duanya. Jadi tidak boleh Bapak Ibu yang penting batin saya bersih, lahir itu urusan belakangan. Tidak, ini dua paket, dua sisi dari satu mata uang. Jadi yang satu kebersihan lahir, yang satu kebersihan batin. Surat At-Taubah juga begitu. Ini sebenarnya ayatnya tentang awalnya tentang orang munafik. Tapi arahnya ke masjid nanti ada. Ini kan ayat yang 107 itu ada orang munafik yang membangun masjid yang tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Nah, di ayat 108 terus dijelaskan la masjidul ustisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Jadi masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak awal, jadi oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang beriman, ahaku antaku mafi. Itu lebih layak kita sholat di situ daripada masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang tujuannya memecah belah umat Islam. Fihi rijalun yuhibbuna. Di dalam masjid yang isinya orang-orang bertakwa itulah ada orang-orang yang mencintai bersuci, yuhibbuna ayyatatohharu. Mengapa? Karena wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi ternyata Bapak Ibu ada jalan mudah untuk kita dicintai Allah, yaitu apa? Bersuci. Allah secara tegas menyatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Atau wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi Islam itu ternyata sangat mencintai kebersihan. Umat Islam berarti harusnya juga menampilkan budaya yang seperti itu. Kalau hadis ini yang diambil oleh Imam Ghazali. Saya ambil yang pendek-pendek. Buniyad dinu alan nazofah. Agama itu dibangun atas dasar kebersihan. At-tuhuru nisful iman. Kebersihan itu setengahnya dari iman. Berarti kalau dipakai logika, orang yang tidak bersih, orang yang tidak cinta kebersihan, itu imannya setengah. Karena at-tuhur itu nisful iman. Atau umat Islam tidak boleh kotor. Umat Islam harus cinta kebersihan. Miftahus sholati at-tuhur. Kuncinya sholat itu bersih, tuhur. Berarti orang yang tidak bersih, apalagi tidak wudhu, ya tidak bisa masuk ke gerbangnya sholat. Ini hadis-hadis semacam ini banyak nanti diangkat di Ihya untuk menyadarkan umat Islam bahwa kita ini harus bersih, lahir dan batin. Kita harus suci. Makanya bab paling awal, bagian-bagian awal Ihya sudah dibuka dengan asrorut toharoh. Nah, ini yang banyak sekali dikutip, dijelaskan pikirannya Imam Ghazali tentang tingkatan-tingkatan bersuci. Kalau ini, malam hari ini kita hanya membahas tingkat pertama saja. Jadi asrorut toharo itu yang dibicarakan yang tingkat pertama saja. Tingkat selanjutnya ya nanti di fase selanjutnya. Tingkat pertama itu apa? Suci lahir dari hadas kecil atau besar dan juga dari kotoran dan najis. Jadi umat Islam itu harus bersih dari hadas kecil, hadas besar, bersih dari najis, dan bersih dari kotor. Jadi malam hari ini sebenarnya kita mengejar hikmah ini, hikmah tingkat pertama. Kalau sudah naik satu level, anggota badan yang sudah bersih tadi juga harus bersih dari perilaku jahat dan dosa. Mulutnya bersih, sudah sikat gigi, tapi
yang diucapkan maki-maki menyakiti hati orang. Ya, berarti lulus tingkat pertama bersuci, tapi tidak lulus bersuci tingkat kedua. Oke, maka ini harus jadi perhatian kita. Jadi level 2, anggota badan kita yang tadi kalau sudah bersih di level pertama, semoga juga bersih di level kedua. Tangannya bersih, sudah wudhu, tidak kena najis. Tapi kalau di tingkat kedua, jangan sampai tangan ini mendolimi orang lain, menyakiti orang lain. Nah, jadi ini tingkatan bersuci yang kedua. Tingkatan yang ketiga lebih dalam lagi. Kalau ini kita menyebutnya akhlak. Bersihnya hati dari sifat yang tercela dan sifat-sifat yang rendah. Tidak munafik, tidak curang, tidak jujur. Pokoknya penyakit-penyakit jelek yang ada di hati ini bersih. Ini bersih tingkat ketiga. Kalau yang kedua tadi anggota badan masih di luar, tapi yang jangan melakukan maksiat, bersih. Tapi yang ketiga ini hatinya. Kadang-kadang disebut akhlaknya. Ini level 3. Semoga kita bisa naik. Tidak hanya yang, kalau yang dua ini kan mungkin kita perjuangan sehari-hari. Yang ketiga ini juga semoga kita masuk ke sini. Kalau yang ketiga ini hatinya, hatinya jernih, hatinya bersih. Level yang keempat, ini yang punya katanya Imam Ghazali para siddiqin, termasuk para nabi, termasuk para kekasih Allah, para aulia. Semoga kita bisa naik. Alhamdulillah kalau kita bisa sampai ke level 4. Sucinya batin dari sesuatu selain Allah. Jadi yang keempat ini, hati kita, batin kita, isinya hanya Allah saja. Nah itu suci, kalau bahasanya Imam Ghazali, sirnya, batinnya, tidak ada apa-apa selain Allah saja. Dunia, tentang apapun yang berhubungan dengan dunia, tidak ada yang menghuni batin. Bukan berarti kita tidak memiliki, tidak betul, tidak. Tidak ada dia yang nyantol di hati. Berarti apa? Kehilangan juga tidak apa-apa. Kurang juga tidak apa-apa kalau urusan dunia. Gelisahnya adalah kalau seseorang kehilangan Allah. Makanya ini biasanya para wali, para nabi, para siddiqin. Kalau istilahnya Imam Ghazali. Jadi Islam itu ternyata menuntut kita untuk suci dan bersih sejak lahir sampai unsur yang paling dalam. Jadi fisiknya bersih dari hadas, dari najis, dari kotor. Kemudian anggota tubuhnya bersih dari maksiat, dari dosa. Kemudian hatinya bersih dari akhlak yang tercela, akhlak yang mahmudah, dan terakhir, dimensi paling dalam, batinnya, isinya hanya Allah saja, bersih dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi inilah 4 tingkatan bersuci. Ini untuk bahan kita, Bapak Ibu. Mari kita introspeksi, kita insya Allah kalau yang lahir mungkin kita sedikit banyak sudah melakukannya setiap hari. Untuk level 2 kita harus menjaganya. Jangan sampai anggota tubuh kita terkotori oleh maksiat. Yang level 3 kita juga harus membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Jadi iri, dengki, hasut, curang, dan lain sebagainya. Itu tingkat ketiga. Dan tingkat keempat, batin yang bersih dari apapun kecuali Allah saja. Nah, kalau sudah nyampe level 4 ini berarti kita benar-benar bersih, lahir dan batin. Jadi, hidup kita, mari kita bersihkan secara total di level pertama, level kedua,
level ketiga, dan juga level keempat. Baik, sekarang kita masuk ke level pertamanya. Malam hari ini kita masih hanya membahas level pertama. Diperhatikan Bapak Ibu, jadi yang dituntut di level pertama kita itu suci dalam 3 hal. Suci dari najis, suci dari hadas, suci dari hal-hal yang kotor dan menjijikkan. Jadi ini harus benar-benar kita jaga, karena kita tidak bisa naik ke level selanjutnya kalau masih ada najis, masih punya hadas, masih banyak hal yang kotor nempel di kita. Jadi Islam itu suka kebersihan, mencintai kesehatan, suka kerapian, dan seterusnya. Maka lahirnya harus dijaga. Jangan sampai ada najis, jangan sampai ada hadas, jangan sampai ada hal yang mungkin itu tidak kotor, juga tidak membatalkan wudhu, tapi menjijikkan. Jadi kalau di Imam Ghazali juga ya kalau bisa tidak ada yang menjijikkan yang nempel di kita. Oke, misalnya kalau di Imam Ghazali ingus itu kan tidak najis sebenarnya, juga tidak membatalkan wudhu, tapi ya itu kalau bisa ya bersih karena rasanya kok tidak pantas kotor. Nah, jadi kotor juga harus dibersihkan. Jadi najis, hadas, hal yang kotor. Kalau hadas ya hadas kecil itu nanti wudhu, kalau hadas besar mandi. Kalau najis dibersihkan, dibuang. Nah, saya rangkumkan sedikit, tapi ini nanti saya tidak menjelaskan detail, Bapak Ibu mungkin bisa dibaca. Ini versinya Imam Ghazali tentang yang najis-najis misalnya. Kata Imam Ghazali, kalau ada benda yang tidak bernyawa, ya batu, kayu, dan macam-macam itu semuanya suci, tidak ada yang najis, kecuali khomer. Dan yang bisa yang berasal dari buah anggur kering yang memabukkan. Itu maksudnya yang menghasilkan barang yang memabukkan. Di luar itu ya semuanya tidak ada yang najis, kata Imam Ghazali. Barang yang tidak bernyawa. Nah, kalau hewan itu semuanya suci. Selain anjing dan babi. Ini saya bilang tadi ya karena Imam Ghazali mazhabnya Syafi'i. Jadi anjing menurut Imam Syafi'i termasuk yang haram. Tapi nanti ada imam mazhab yang lain yang tidak. Ada yang tidak haram tapi air liurnya haram. Ini macam-macam secara mazhab. Tapi ini ada memang dalilnya yang ditafsir macam-macam oleh para ahli fikih. Tapi hakikatnya semua hewan itu suci kecuali yang ada nasnya dia haram. Yang kalau di Imam Ghazali yang jelas ya anjing dan babi. Kemudian, tapi kalau hewan itu mati, najis karena dia bangkai. Jadi, kalau hewan mati semuanya najis. Kecuali, ini saya kutip langsung dari Ihya Manusia. Kalau manusia tidak najis. Makanya kita memandikan jenazah, mengkafani jenazah tidak apa-apa. Tidak disentuh-sentuh juga tidak apa-apa. Ikan itu tidak. Ikan tidak najis. Belalang tidak najis. Kalau Imam Ghazali juga ulat. Tapi yang ulat buah itu kalau menurut Imam Ghazali tidak najis. Kalau yang detail-detail gini monggo nanti Bapak Ibu mencari referensi yang dicocoki sendiri. Imam Ghazali punya pandangan sendiri. Nah, termasuk yang tidak najis tidak punya darah yang mengalir. Jadi lalat, kemudian mungkin nyamuk apa-apa kalau jatuh ke air, karena dia tidak punya darah yang mengalir, ya dia tidak najis. Mungkin kamar mandi kita kena nyamuk banyak, misalnya itu kan tidak ada darah yang mengalirnya. Itu termasuk tidak najis. Kemudian bagian yang dipotong dari hewan, itu najis. Kecuali bagi yang dipotong misalnya ada
kambing dipotong kakinya saja, itu termasuk bangkai. Nah, kecuali kambingnya disembelih secara syar'i, kita makan tidak apa-apa. Tapi kalau kambing hidup diambil kakinya saja misalnya, itu termasuk bangkai. Kecuali rambutnya dan bulunya. Nah, cairan-cairan yang dari perut hewan itu menurut Imam Ghazali najis kecuali air mata, keringat, air liur. Ya kecuali anjing mestinya. Karena tadi anjing kan sudah diputus haram. Dan masih banyak lagi yang nanti mungkin saya tidak mungkin menjelaskan satu-satu detail. Tapi insya Allah Bapak Ibu sudah punya wawasan lah mana yang diharamkan, mana yang termasuk najis, mana yang tidak. Nah, saya masuk. Yang ini yang najis yang berhubungan dengan manusia. Itu membuang hajat. Ini Imam Ghazali karena Ihya itu bukan kitab fikih. Imam Ghazali menyebut mulai sunnah-sunnahnya, mubah-mubahnya, yang afdol-afdol disebut semua. Yang penting coba kita perhatikan adabnya orang membuang hajat. Ini di catatan saya, membuang hajat itu menurut Imam Ghazali yang jelas harus menjauh dari orang banyak. Khususnya kalau di tempat terbuka. Tapi kalau di tempat tidak terbuka dan ada tempat khusus, ya kayak di toilet, kayak di anu, ya mestinya tidak apa-apa. Menutup, ada tutupnya kalau bisa. Ini masih diasumsikan di tempat yang terbuka. Kemudian jangan membuka aurat sebelum sampai di tempat membuang hajat. Ini adabnya. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu senengannya kan gitu, pas mau ke kamar mandi dicopoti semua dulu baru masuk kamar mandi. Itu mungkin tidak apa-apa wong di rumah sendiri, tapi ini bahasanya adab. Adab itu etikanya. Jadi kalau bisa ya copot-copotnya kalau sudah di dalam. Jadi tidak membuka aurat sebelum sampai ke tempatnya. Kemudian ini di Ihya ya, tidak menghadap matahari dan bulan. Ini kalau di tempat terbuka. Jadi jangan madhep matahari atau menghadap bulan. Mungkin bulan kalau malam, kalau pagi siang ya matahari. Tidak menghadap kiblat atau membelakangi. Kecuali memang kita di dalam toilet. Toiletnya terpaksa menghadap ke kiblat atau membelakangi, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, kalau di luar, jangan menghadap kiblat. Mungkin bapak-bapak terpaksa buang air di luar, misalnya pas lagi naik bis apa-apa disuruh di pinggir jalan, itu tolong jangan ngadep kiblat, jangan ngadep matahari, jangan ngadep bulan. Meskipun di tempat khusus, menurut Imam Ghazali, ya di toilet, kalau bisa ya tetap menghindari menghadap kiblat. Meskipun di toilet, ya kalau sudah terlanjur toiletnya menghadap kiblat, tidak apa-apa. Kalau mau bangun toilet, bangun tempat untuk buang air, kalau bisa dihindari yang menghadap kiblat. Kemudian jangan buang hajat pada air yang tenang atau di bawah pohon yang sedang tumbuh dan berbuah, atau di dalam lubang. Maksudnya lubang itu kadang-kadang kan di tanah itu ada lubang, mungkin rumahnya ular, mungkin rumahnya tikus atau apa. Tolong jangan kencing di situ. Karena khawatirnya nanti meracuni atau menyakiti makhluk yang ada di dalamnya. Nah, kemudian diusahakan tidak buang air di tempat yang keras sambil berdiri. Khawatirnya nyiprat. Kemudian hati-hati dengan hembusan angin. Karena khawatirnya juga terpercik. Dilakukan dengan jongkok, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kemudian tidak melakukannya di tempat mati itu, maksudnya kalau ada sungai itu kan biasanya ada tempatnya orang mandi atau tempat pemandiannya orang banyak. Yang di tempat terbuka ya tolong tidak buang hajat di situ. Tidak membawa tulisan ada namanya Allah, Rasulullah, istinja sampai bersih, sunnahnya 3 kali. Kalau dalam Islam pakai batu boleh, pakai
air lebih bagus. Dan jangan lupa doa. Ini saya tidak tahu kita ini biasanya nambah umur, nambah dewasa, kayak saya nambah tua, ini biasanya doanya sering kelewatan. Kalau anak-anak yang baru belajar doa itu biasanya lumayan lengkap. Tapi kita ini sudah lupa, sering tidak lagi peduli dengan doa. Padahal di antara asrornya toharoh itu doa. Ini coba saya kutipkan yang dibawa oleh Imam Ghazali. Jadi setelah istinja itu ya setelah kita buang air kemudian bersuci, kita disunahkan berdoa ini. Allahumma tohhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan dan lindungilah farjiku, kemaluanku, dari tindakan yang tercela. Jadi ini doanya kan indah, doanya kan bagus, tapi kita sering lupa. Bayangkan kalau kita sering mendawamkan doa semacam ini setiap kali istinja. Dan di antara doa-doa kita 1-2 diijabahi oleh Allah, kan kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kita dapat hati yang tidak munafik. Kita punya kemaluan yang terjaga. Ini doa setelah di antara asrornya istinja itu nanti ada di sini. Kita dengan bersih dan suci, hati kita juga bisa bersih dari kemunafikan. Dan kemaluan kita terjaga dari perbuatan tercela. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk menghilangkan najis, ini uraian selanjutnya dalam Ihya, sebenarnya secara umum cuma 2. Ada yang najis itu hukmiyah, ada yang najis itu ainiyah. Hukmiyah itu yang tidak kelihatan. Tadi rasanya di sini ada kotorannya kucing misalnya. Sekarang kok tidak kelihatan ya di mana, itu hukmiyah, berarti hilang. Tidak kelihatan lagi. Ya cukup kalau yakin tadi sebenarnya ada, disiram saja tempat itu dengan air sampai bersih. Jadi untuk yang tidak terlihat. Tapi yang ainiyah, yang terlihat, berarti kelihatan najisnya ya harus dibersihkan sampai hilang warnanya, baunya, rasanya. Berusaha dibersihkan. Kalau sudah berusaha kok masih tidak bisa, ya namanya dimakfu, dimaafkan, tidak apa-apa. Sudah digosok, sudah dikikis, sudah dipel, warnanya tidak hilang-hilang. Mungkin kotoran binatang tertentu yang susah. Nah, kalau sudah berusaha macam-macam ya tidak apa-apa. Namanya makfu. Tapi prinsipnya kalau itu ainiyah harus bentuknya, warnanya, baunya, rasanya hilang. Itu ainiyah. Tapi kalau hukmiyah itu kita yakin di situ ada najis tapi kita tidak bisa melihatnya, ya cukup disiram air di tempat yang disangka ada najisnya. Ini nanti detailnya di pelajaran fikih. Nah, kalau tadi najis, sekarang yang hadas. Ini materinya agak panjang, jadi mohon maaf saya agak cepat. Kalau hadas itu 3, Bapak Ibu harus mampu, umat Islam dituntut mampu wudu, mampu mandi, dan tayamum. Ini rahasianya besar, apalagi wudhu. Ada banyak hadis, termasuk yang dikutip dalam Ihya, jalannya seorang muslim masuk surga ada yang lewat wudhu. Bapak Ibu mungkin ingat ceritanya sahabat Nabi, sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu masuk surga karena selalu memperhatikan wudhunya. Jadi ada satu riwayat, satu ketika Rasulullah itu tanya pada sahabat Bilal, Bilal, amalan apa sih yang kamu lakukan? Kok aku mendengarkan suara sandalmu di surga? Jadi Nabi itu, Bilal masih hidup, tapi beliau mendengarkan suara sandalnya Bilal sudah ada di surga. Berarti Bilal ini jaminan beliau sudah masuk surga pastinya. Nah, Rasulullah tanya,
amalanmu apa kok kamu bisa begitu? Katanya Bilal, wahai Rasulullah, amalan yang selalu tidak saya tinggalkan adalah membaguskan wudhu. Jadi sangat perhatian dengan wudhu secara sempurna, dan kemudian setelah wudhu ada amalan yang dilakukan oleh Bilal, yaitu sholat sunnah wudhu. Jadi ini sholat sunnah wudhu ini hasil ijtihadnya Bilal yang disetujui oleh Rasulullah. Kalau dalam pelajaran, kalau dalam ilmu-ilmu keislaman ini namanya sunnah takririyah. Jadi Rasulullah setuju dengan ijtihadnya Bilal. Sebelumnya Rasulullah belum pernah sholat sunnah wudhu itu, tapi Bilal yang melakukannya 2 rakaat setelah wudhu melakukan sholat sunnah. Nah ini, dan Rasulullah setuju. Ini disebut sunnah takririyah. Boleh nanti kalau di antara Bapak Ibu ingin menjalankan ini. Karena terbukti Bilal masuk surga dan sandalnya bahkan didengar suaranya oleh Rasulullah karena mendawamkan sholat sunnah wudhu dan memperhatikan kesempurnaan wudhunya. Baik, kita lihat ini asrornya wudhu, rahasianya aktivitas wudhu. Saya bilang tadi ini Imam Ghazali memasukkan semuanya, yang sunnah, yang mubah, yang wajib dalam wudhu. Nah, wudhu yang serius, Bapak Ibu, tolong diawali dengan sikat gigi. Kalau punya yang habis buang air, ya tetap harus istinja dulu. Ada ulama tertentu yang hati-hati, ya setiap mau wudhu istinja. Khawatirnya ada yang tidak sengaja keluar. Nah, sikat gigi. Kalau zaman dulu ya para ulama siwak. Tapi kalau sekarang ada sikat gigi, monggo sebelum wudhu sikat gigi dulu. Kemudian jangan lupa basmalah. Bismillah dulu. Nah, kemudian tangannya dibasuh dulu. Kalau di hadis itu khawatirnya tangan ini habis pegang apa, menyentuh apa. Alat kita wudhu ini kan tangan. Jangan lupa kalau Bapak Ibu sambil membasuh tangan, semoga ingat doa ini. Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minas syu'umi wal halakah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebahagiaan dan keberkahan, dan aku berlindung padamu dari kecelakaan dan kehancuran. Ini dihafalkan lebih bagus. Kalau tidak hafal, dibatin saja. Pokoknya ya Allah, saya minta sambil cuci tangan, saya minta semoga engkau beri aku kebahagiaan dan barokah. Hindarkan aku dari kecelakaan dan keruntuhan. Minasyukum wal halakah. Nah, syukur-syukur hafal. Kalau tidak hafal, tidak apa-apa. Yang penting doanya. Terus niat. Nah, ini niat ini baru mulai wajibnya wudhu. Yang 3 yang di atas itu bukan termasuk wajibnya, tapi afdolnya. Setelah niat, kemudian berkumur. Berkumur juga tidak termasuk wajibnya. Tapi boleh lebih afdol berkumur. Untuk membersihkan kotoran yang di mulut, biar nanti kalau menghadap Allah, mulutnya dalam kondisi bersih. Dalam keadaan berkumur, batin doanya, diucapkan boleh kalau hafal, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasroti zikri laka. Ya Allah, tolonglah aku untuk mampu membaca kitabmu. Jadi untuk kita ini kan kadang-kadang males ngaji. Nah, doa ini untuk ya Allah, mbok aku ditolong biar rajin ngaji, biar semangat ngaji. Jadi a'inni ala tilawati kitabika wa kasroti zikri laka, dan banyak zikir padamu. Jadi sambil berkumur, sambil dibatin, ya Allah, semoga mulut ini engkau mudahkan untuk ngaji dan engkau mudahkan untuk zikir. Nah, itu diantara doanya. Ini yang disebut asror. Jadi biar tidak kayak aktivitas sia-sia yang tidak ada gunanya, hanya rutinitas saja. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu
memasukkan air sedikit, menghirup sedikit air, kemudian dikeluarkan lagi untuk membersihkan hidung. Itu namanya istinsyaq. Jadi dihirup sedikit, jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam sakit. Dihirup sedikit terus dikeluarkan lagi. Jadi untuk membersihkan hidung. Nah, sambil istinsyaq dibatin doanya Allahumma aujid li raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, pertemukan aku dengan baunya surga dan engkau ridho padaku. Nah, ini sambil menghirup air tadi. Dan selanjutnya, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari baunya neraka dan dari tempat kembali yang buruk. Jadi sambil menghirup air, kita batin, kita fokus pada Allah, kita berdoa, semoga ya Allah aku mencium bau surga dan tidak mencium bau neraka. Ini jadi biar aktivitas wudhunya tambah mantap. Kalau tadi berkumur, kita berdoa semoga ringan membaca Al-Quran dan berpikir. Ketika kita istinsyaq, kita membaca semoga aku bisa mencium bau surga dan terhindar dari baunya neraka. Ini aktivitas kaifiat itu. Terus selanjutnya. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah hafal. Membasuh muka. Cuma membasuh muka sudah. Yang belum itu mendalami membasuh muka secara serius. Nah, asrornya apa ketika kita membasuh muka? Kecerahan wajah, cahaya kita di hadapan Allah. Makanya doanya sambil membasuh muka kita berdoa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhul a'daika. Ini doanya sambil kita membasuh wajah, sambil dibatin, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu. Pada hari engkau memutihkan wajah-wajah para kekasihmu. Dan jangan hitamkan wajahku dengan kegelapanmu pada hari engkau menghitamkan wajah-wajah musuhmu. Jadi sambil kita membasuh muka, sambil berdoa, ya Allah, wajah ini nanti tolong engkau cahayai, engkau putihkan. Jangan engkau hitamkan. Karena nanti di akhirat, di yaumul hisab itu, ahlu surga itu wajahnya bercahaya, sementara ahlu nar itu wajahnya gelap menghitam. Maka sambil wudhu kita berdoa, semoga ya Allah wajahku ini nanti bercahaya, tidak hitam, tidak gelap. Nah, itu rahasianya membasuh muka. Kemudian membasuh tangan kanan, tangan kiri. Kalau membasuh tangan kanan, kita berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikan kitabku nanti, kitab perhitungan amal, dengan tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kalau membasuh tangan kiri, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bishimali au min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung padamu untuk agar engkau tidak memberikan kitabku dengan pada tangan kiri atau dari belakang. Jadi nanti kan orang-orang yang berdosa itu kitabnya diberikan pada tangan kirinya atau ada yang sampai lewat punggungnya, tidak lewat depan. Nah, itu kita berlindung dari itu waktu membasuh tangan kiri. Kemudian mengusap sebagian kepala atau ada yang keseluruhan kepala. Itu urusannya perbedaan pandangan. Yang penting saat mengusap kepala, kita perhatikan untuk berdoa Allahumma wasyini birahmatik wa anzil alayya min barokatik wa adhillani tahta arsyik yauma la zilla illa zilluk.
Ya Allah, guyurlah aku dengan rahmat-Mu dan turunkan padaku barokah-Mu dan beri aku naungan di bawah arus-Mu. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari-Mu. Nah, ini jadi sampai di sini mungkin kita baru sadar ternyata aktivitas-aktivitas wudhu itu aktivitas kita mendekatkan diri kepada Allah secara luar biasa untuk keselamatan akhirat kita nanti. Nah, kemudian telinga. Ketika membasuh telinga kita berdoa, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Ini berdoa, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mau mendengarkan kata-kata yang baik dan mengikuti kebaikannya. Fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah. Ya Allah, perdengarkan padaku orang-orang yang menyeru kepada surga. Ma'al abror, bersama orang-orang yang baik. Jadi ini sambil mengusap telinga, membasuh telinga, kita berdoa, semoga ya Allah, Engkau membuat telingaku ini mendengar hal-hal yang baik, sehingga aku bisa melakukannya, atau mendengar orang-orang yang menyeru ke surga, bukan orang-orang yang menyeru pada kesesatan, menyeru pada neraka. Dan yang terakhir membasuh dua kaki. Ketika membasuh kaki kanan, Allahumma sabbit qodami ala siroti yauma tazillul aqdam finnar. Ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas sirot. Kalau nanti kita menyeberang di sirotol mustaqim, yauma tazillul aqdam finnar. Pada saat itu, pada hari ketika banyak kaki yang tergelincir masuk neraka. Ketika membasuh kaki kiri, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika antazilla qodami anisirati yauma tazillu aqdamul munafikin. Ya Allah, aku berlindung padamu, semoga aku tidak tergelincir dari sirat pada hari banyak kaki-kaki orang munafik tergelincir. Nah, ini jadi Bapak itu aktivitas-aktivitas wudhu kalau kita hayati plus doanya dan sekaligus maknanya, maka wudhu itu jadi aktivitas yang dalam. Tidak sekedar kita selama ini kan wudhu itu pokoknya wudhu cepat-cepat selesai dan segera sholat dan selesai juga. Tapi ada banyak makna di dalamnya, banyak rahasianya. Mengapa kok dua kaki yang dibasuh, mengapa dua telinga, kemudian kepala, kemudian apalagi muka, dan seterusnya. Ini kan anggota tubuh yang paling banyak melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Kuncinya besok kita di akhirat selamat atau tidak, itu sebagian besar tergantung pada anggota tubuh yang kita basuh. Jadi termasuk kepala tadi. Kepala itu kita sebut saja pikiran kita. Kemudian dua tangan kita, dua kaki kita, wajah kita, hidung, wajah itu dan semua yang ada di wajah termasuk mata, juga telinga. Jadi maka kita sucikan minimal sehari 5 kali waktu mau sholat itu kan ada rahasianya ini. Jangan sampai kita lupa bahwa kita punya kewajiban untuk membersihkan diri dari dosa dan kemaksiatan. Itu diantara asrornya wudhu. Kemudian, kalau ini saya tidak baca, semoga Bapak Ibu masih hafal. Ini doa-doa seperti ini, mungkin dulu kita hafal, tapi jarang sekali kita praktekkan hari-hari ini. Monggo kita ulang lagi lah, bareng anak-anak kita, hafalan lagi, terus kita ucapkan. Kalau anak-anak kita ya bisanya cuma niru, tapi untuk kita mungkin ya sambil mendalami. Karena di setiap doa itu ada makna-makna yang dalam. Saya tidak tahu Bapak Ibu menghafalkannya dulu yang mana doa setelah wudhu itu. Kalau petunjuknya Imam Ghazali setelah wudhu menghadap kiblat sebentar, mengangkat tangan, kemudian mengucapkan ini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Ini artinya amiltu su'an, ya Allah aku banyak melakukan yang buruk, wa zalamtu nafsi, dan aku menzalimi diriku. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun padamu ya Allah, aku bertobat padamu. Faghfirli wa tub alayya, ampunilah aku, terimalah tobatku, innaka antat tawwabur rahim. Allah. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan sejak awal wudhu sampai akhir doa ini. Itu kalau diterima Allah, selesai wudhu kita bersih dari dosa-dosa. Tidak hanya bersih anggota tubuh kita. Jadi intinya pertaubatan, pembersihan lahir maupun batin. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadika sholihin, waj'alni soburon syakuron. Jadi ya Allah, jadikan aku termasuk umatmu yang bertobat, jadikan aku umatmu yang bersuci, jadikan aku hambamu yang soleh, jadikan aku soburon, hambamu yang sabar, syakuron, hambamu yang bersyukur. Waj'alni azkuruka dzikron kasiron, dan jadikan aku selalu ingat padamu. Wa usabbihuka bukrata wa asila, selalu menyucikan engkau pagi hari maupun sore hari. Jadi ini mari kita hidupkan lagi etos beragama kita sejak dari wudhu. Kuncinya nanti ada di sini. Jadi saya membayangkan kalau kita wudhunya serius, itu selesai wudhu, padahal ini sehari 5 kali, insya Allah kita ini akan bersih benar-benar baik lahir maupun batinnya, termasuk tercegah dari dosa-dosa. Baik, saya lanjutkan. Kalau wudhu ini Imam Ghazali ada juga beberapa makruhnya wudhu, saya angkat sebentar. Jangan berlebihan menggunakan air, jangan suka mercik-mercik, menggoyang-goyangkan tangan sehingga memercik kemana-mana. Jangan sambil ngobrol. Kayak biasanya kalau bareng teman itu pas wudhu itu terus sambil saling nyopo, saling ngobrol. Enggak. Kalau Imam ya boleh, tapi menurut Imam Ghazali makruh. Jangan sambil menampar-nampar muka, itu maksudnya Imam Ghazali. Mungkin kan banyak orang itu yang sambil wudhu, sambil mungkin apalah, mukul-mukul tangannya, sambil ada aktivitas selain khusyuk dengan wudhunya. Kemudian kalau ini sudah fikir dengan bejana yang terbuat dari tembakau atau dengan air panas. Mungkin Bapak Ibu di rumah ada air panasnya kan, kalau mungkin yang beberapa kan punya itu air panas di rumah, di kamar mandinya. Kalau bisa, kalau wudhu ya air dingin saja, kecuali memang waktu sakit. Jadi bukan tidak boleh, tapi makruh. Makruh itu lebih baik dihindari. Tapi kalau terpaksa ya tidak masalah. Misalnya sudah membasuh 3 kali, tiba-tiba lihat kakinya masih kotor, ya tidak apa-apa dibasuh lagi. Karena ada alasannya, tapi jangan buang-buang air tanpa alasan. Itu makruh. Termasuk main-main dengan air sehingga memercik kemana-mana, itu makruh. Ini di Ihya disebut panjang lebar, ini beberapa saja contohnya. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhaddis nafsahu fihi ma bisyai'in minad dunya kharaja min dzunubihi kayaumin waladatu ummuhu. Barang siapa berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat dan tidak bicara, tidak ngobrol, lam yuhaddis nafsahu fihima, antara wudhu dengan sholat tadi, bisyai'in minad dunya, tentang keduniaan. Jadi wudhu yang bagus, sempurna, kemudian sholat 2 rakaat tanpa diselingi aktivitas ngobrol yang keduniaan. Jadi ngomong yang tentang dunia, tidak ada hubungannya dengan akhirat. Maka dia kharaja min dzunubihi kayaumin waladatu ummuhu, dia keluar dari dosa-dosa sebagaimana pada hari dia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi Bapak Ibu
Yo, ini bisa kita maklumi kalau kita tahu ternyata rahasianya wudhu sedahsyat tadi. Di balik aktivitas wudhu ada makna-makna pembersihan diri yang tidak hanya pembersihan lahir, tapi juga pembersihan batin. Tidak hanya duniawi, tapi terus sampai akhirat. Nah, kalau ini tidak saya baca, nanti silahkan Bapak Ibu diambil saja catatannya doa setelah wudhu. Tadi sudah. Nah, mandi. Ini, ya, ini istilahnya mandi junub, mandi besar. Mandi ini penting. Junub itu kalau bahasa Arab dari akar kata janaba ya junubu. Ajnaba yujnibu. Junub itu artinya jauh dari Allah. Mandi junub itu berarti mandi yang kita lakukan saat kita jauh dalam tanda petik dengan Allah, sehingga kita mandi biar dekat lagi sama Allah. Mandi itu kan yang wajib ketika kita keluar mani atau bertemunya dua kelamin, atau yang ibu-ibu setelah haid dan setelah nifas. Ini semacam mandi untuk membuat kita dekat lagi dengan Allah. Nah, itu makanya istilahnya junub. Junub itu jauh. Ketika kita masih junub, dalam tanda petik, kita ini masih agak jauh dari Allah karena sholat belum bisa, kemudian aktivitas-aktivitas keagamaan seperti memegang Al-Quran belum bisa, dan lain sebagainya. Maka perlu mandi wajib. Kalau yang sunnah, ya di situ disebut ada mandi 2 hari raya, mandi Jumat, mandi saat ikhram, mandi saat wukuf di Arafah, di Musdalifah, mandi karena masuk Mekah, mandi di hari tasyrik, mandi untuk tawaf wada menurut sebagian ulama, mandi bagi yang baru syahadat, baru masuk Islam, mandi bagi orang yang gila saat sembuh dari gilanya, dan mandi bagi, ini menurut Imam Ghazali, yang baru saja memandikan mayat. Kalau bisa mandi. Ini yang sunnah-sunnah. Jadi ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Ini juga bagian dari kebersihan. Kemudian, nah ini kaifiatnya mandi. Bapak Ibu mestinya sudah ngerti ya. Ini menurut Imam Ghazali. Jadi ini sunnahnya, afdolnya dimasukkan semua. Yang jelas, menurut Imam Ghazali lebih bagus tempatnya air di sebelah kanan. Ini mungkin mandi yang masih nyeduk itu, bukan yang pakai shower. Jadi kalau bisa kita, jadi yang berarti yang dekat dengan tempat mandinya itu tangan kanan. Karena tempat airnya di sebelah kanan kita. Membaca bismillah, membasuh tangan dulu 3 kali, istinja dulu, siapa tahu masih ada kotor, membuang najis kalau masih ada di badan, mungkin kecipratan darah apa atau apa, itu dibuang dulu, wudhu, kemudian ke atas kepala 3 kali, bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, menggosok bagian depan, bagian belakang, menyela-nyelani jari, jadi jari kaki, jari tangan kita sela-selani, rambut, kepala, janggut kita aliri air semua. Menurut Imam Ghazali, yang ibu-ibu, yang perempuan tidak harus membuka ikatan rambutnya, tidak harus membuka sanggulnya, kecuali ditakutkan airnya nggak nyampe karena sanggul itu. Mungkin karena talinya sangat besar sehingga nutupi sampainya air atau apa, asal tidak ditakutkan airnya nggak masuk ke rambut, boleh sanggulnya nggak dibuka. Kemudian merata ke seluruh tubuh. Kalau bisa tidak menyentuh kemaluan, kata Imam Ghazali. Jadi nanti selesai mandi bisa langsung keluar. Tapi kalau tersentuh ya mau tidak mau wudhu lagi sebelum keluar dari kamar mandi. Karena tadi kan awalnya sudah wudhu. Jadi ini caranya mandi. Kita selama ini mungkin rasanya sudah tahu, tapi dalam prakteknya mungkin sering. Monggo Bapak Ibu diperhatikan kaifiatnya mandi. Kalau ini tayamum. Kalau tayamum pastinya orang yang berhalangan memakai air, atau tidak nemu air setelah dicari, atau
ada binatang buas atau dihalangi ya, mungkin dalam situasi gawat, perang atau apa terhalangi. Kalau nekat membahayakan. Atau ada air tapi cukup hanya untuk minum, aktivitas primer. Kadang-kadang ada situasi tertentu mungkin bencana alam atau apa, ini ada sih air bersih tapi ini kalau dipakai wudhu atau mandi nanti kita nggak minum, itu boleh tayamum dalam situasi yang darurat. Atau